La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Ini disebutkan Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas kalau tidak salah di tafsir Ibnu Katsir itu, kami ciptakan manusia dengan fisik yang kuat, tenaga yang prima, seperti itu. Jadi usia dewasanya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu asfala safilin. Asfala safilin itu sebagian riwayat mengatakan kami kembalikan orang tadi yang awalnya mudanya itu kuat, perkasa, berenergi. Kami kembalikan mereka ke usia tua yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Teman-teman Jukuran Ngaji sekalian, pada kesempatan malam hari ini sekali lagi kita akan ditemani oleh salah satu Ustadz Kondang Purbalingga, Ustadz Ferry Nuryadi, yang akan memberikan sharing kepada kita satu pembahasan menarik. Saya katakan menarik sebagaimana yang diundang-undangnya, judul yang kemudian disiapkan ataupun diberikan oleh panitia, judul yang sangat menarik. Apa? Jalan Ninjaku. Nah, Jalan Ninja. Kalau ngomong-ngomong ninja ini, kalau sobat-sobat semua yang wibu, wibu apa? Orang yang suka sama Jepang, yang ketawa kayaknya ya. Setiap minggu nunggu episode kayaknya. Nah, akan langsung ninja berarti ya Naruto lah ya. Naruto. Emang bahwa salah satu yang menarik kata-kata dari Naruto adalah menarik kata, aku tidak akan menarik kata-kataku. Kata itulah jalan ninjaku. Nah, ini menarik sekali. Dan kalau kita melihat ataupun mengambil pelajaran dari anime yang berjudul Naruto, ternyata ada kesamaan dengan kehidupan kita di dunia ini. Salah satunya di film Naruto ini ada peran protagonis, apa namanya protagonis? Protagonis itu peran baik yang diperankan oleh seorang bernama Naruto. Jadi jalan ninja Naruto sejak awal sampai akhir dia itu bercerita tentang seorang sosok Naruto yang baik terus. Kemudian ada lagi jalan ninja Sasuke yang awalnya baik, kemudian keluar dari jalan ninja Konoha menjadi Uchiha. Nah, apa sih apa itu? Kemudian pada akhir Akatsuki, betul, klan Akatsuki. Kemudian pada akhir cerita kembali ke jalan Konoha lagi, ataupun Orochimaru dan lain sebagainya. Nah, itu jalan cerita ninja di Naruto Ultimate Ninja itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tarik semua itu ke kehidupan kita, ya, yang mana sebagai seorang muslim pasti mengalami jalan-jalan yang berbeda. Apakah ada yang kemudian jalannya seperti Naruto, ataukah dalam Islam sebagai seorang muslim harus seperti Naruto? Kalau nanti sudah menjadi seperti Sasuke, apakah ada jalan untuk kembali diterima sebagai seorang ninja yang memiliki jalan ninja Konoha, ataukah seperti apa? Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu tema penting dalam Islam terkait dengan jalan hidup seorang muslim, jalan ninja seorang muslim. Bukan ninjanya Naruto yang kemudian ingin mencari jalan kehebatan dalam berninja, namun apa? Jalan dalam mengarungi kehidupan, jalan pencarian arah menuju Allah, atau berjalan tekad untuk tobat dan berhijrah. Yang kemudian langsung saja kita akan mendengarkan penyampaian dari Ustadz Ferry Nuryadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kabelnya yang tegang maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa rafa'a bil insan wa ja'alahu nuran lil qulubi wal abdan wa karama lahu bil fawzi bid dunya wa yawma yuhsyaru saqalan wa basyara ahlahu wa hafidhahu wa muallimahu bil maghfirati wa ridwan wal falahi wal fawzi bil jinan. Summa salatu wassalam ala nabiyil adnan Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsan. Iklan sebentar. Kebanyakan nulis. Kebanyakan. Teman-teman sekalian, apa ini sebutan untuk ini apa ini? Jugur apa? Hah? Sobat Jugur. Sobat Jugur. Waktu tenan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tadi ketika moderator Ustaz Rosyid itu menyampaikan prolog bahwasanya malam hari ini tuh kajian tentang jalan ninja, itu saya sebenarnya bingung. Saya ini sedang mencari tokoh yang mirip-mirip jalan hidupnya dengan saya. Naruto enggak, apalagi itu Sasuke enggak juga. Orochimaru apalagi, naudzubillah. Sunade. Kayaknya petapa gendit mungkin. Siapa namanya? Jiraya mungkin, mirip-mirip seperti itu. Itu bukan tema itu atau judul pembahasan kita malam hari ini, itu bukan dari saya. Saya cuma ngasih tema ini jalanku, tapi dipermak atau dimanipulasi dengan sedemikian rupa, muncullah satu judul inilah jalan ninjaku, seperti itu. Oke, sedikit perkenalan. Ya, kalau ingin dikenal atau ingin disayang ya terlebih dahulu kenalan dulu ini. Sebagaimana tadi dijelaskan, nama Ferry Nuryadi. Dari nama pun tidak terbaca seperti seorang ustadz, ya enggak? Biasanya ustadz itu kan namanya siapa? Ahmad, Abdul Khalik, Ustaz Rosyid, ya, Hakim dan lain sebagainya. Ustaz Ferry gitu loh. Kayaknya antum ketika baca selebaran atau flyer juga, ini tenanan apa enggak ini yang ngisi bakal ustadz kayak gitu. Oh, ustadz namanya Ustaz Ferry. Ya. Nggak usah dilihat namanya tapi lihat isinya. Ya. Teman-teman sekalian, sobat Juguran yang semoga senantiasa Allah muliakan. Mungkin ada sedikit persamaan ya. Saya otak-atik galuh saja antara tema kita malam hari ini, yaitu jalan ninjaku, dengan saya nanti sedikit bercerita tentang kehidupan saya. Saya itu nanti dari mana, kemudian kok tiba-tiba bisa seperti hari ini ya. Dan sebenarnya jujur, dari kecil saya tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang ustadz. Cita-cita saya itu simpel, bukan menjadi seorang Hokage. Enggak, saya nggak punya cita-cita untuk jadi seorang ustadz, untuk jadi seorang kiai, tidak. Saya hanya kepengen menjadi apa dulu ya, lupa lah saya cita-cita saya. Saya orang-orang biasa dulunya. Makanya teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin berkisah. Tapi ini pertama bukan kisah tentang diri saya, bukan. Tapi kisah tentang siapa? Tentang kita atau tentang? Ya, kalau tentang kita semuanya. Saya punya banyak kisah bersama Ustaz Rosyid ya sebenarnya. Cuma ini rahasia perusahaan ya Ustaz ya, tidak boleh untuk dibocorkan. Kisah ini tentang salah seorang ulama yang terkenal bagi yang mengenalnya. Tapi kalau yang jarang ngaji atau baru kali ini ngaji ya mungkin pertama kali mendengar nama itu. Kisah tentang salah seorang ulama yang bernama Utbatul Gulam. Siapa? Bilang aja nggak bisa. Siapa namanya ulamanya?
Utbatul Gulam. Jadi ada seorang ulama Utbatul Gulam. Awalnya bukan ulama, awalnya itu orang yang penuh dengan lumuran dosa. Ya, beliau itu setiap harinya berkubang dalam kubangan dosa, maksiat, melakukan banyak sekali pelanggaran. Sampai-sampai ada yang mengatakan Utbah ini tuh yaf'alul fawahish, yaf'alu kullal fawahish. Utbah itu melakukan hampir setiap dosa. Beliau sendiri pernah mengatakan tidak ada satu dosa pun kecuali pernah saya cicipi. Kayaknya kan malah dari potongan-potongan antum mending antum aja kan. Apa ada di sini yang semua dosa pernah antum cicipi? Ada? Kalau ada hebat banget ini ya. Kalau Utbah itu seseorang yang hampir-hampir tiap dosa, setiap ada dosa pernah dicicipi. Intinya kalau bahasanya wong kota sari apa sih? Apa ya? Apa orang, misal orang yang wah jahatnya, maksiatnya banyak banget apa? Kejutan. Nah seperti itulah. Ya. Sama dengan Utbah. Utbah itu luar biasa. Ya, hampir semua dosa pernah dicicipi. Sampai suatu hari Utbah itu sedang jalan-jalan malam-malam. Atau malam hari itu bahasa kita mungkin ya nyari udara segar, keluar rumah. Lah saat keluar rumah itu Utbah melihat ada satu majelis ilmu, ada satu tempat kajian yang ramai banget. Oh ramai banget, pesertanya banyak banget. Ternyata majelis itu adalah majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Pernah dengar sebelumnya? Pernah. Imam Hasan Al-Basri itu ulama terkenal juga. Lah Utbah ini yang malam hari itu ingin keluar mencari udara segar, melihat majelisnya Hasan Al-Basri itu ramai banget. Ya. Lah Imam Hasan Al-Basri ketika itu sedang membahas satu ayat, sedang membahas tafsir atau penjelasan satu ayat. Satu ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Surat apa itu Ustaz? Surat di dalam Al-Qur'an. Karena yang bicara juga lupa itu surat apa. Juz 26 insyaallah. Ya, surat Al-Mumtahanah kalau tidak salah. Jadi Utbah mendengar ada majelis ilmu pengajian yang isinya diisi oleh Hasan Al-Basri membahas satu ayat, yaitu ayat alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum saatnya kah tiba waktunya untuk orang-orang yang ngaku-ngaku beriman agar hatinya itu segera ingat Allah, khusyuk mengingat Allah. Ya. Belum waktunya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang mengaku beriman agar mereka itu kembali ke Allah, agar mereka itu bertobat ke Allah. Ya. Ibarat Sasuke tadi, belum tibakah waktunya ketika kamu melenceng jauh untuk kembali ke Konoha, misal seperti itu. Lah Utbah ketika mendengar itu, Ustaz, Utbah itu langsung tersentuh hatinya. Karena yang menjelaskan sekelas Imam Hasan Al-Basri. Lain kalau yang menjelaskan mungkin saya ya. Antum mendengarkan tafsiran yang saya jelaskan mungkin biasa saja. Tapi yang menjelaskan sesosok ulama terkenal, Imam Hasan Al-Basri. Maka begitu mendengar penjelasan, Utbah langsung terketuk hatinya. Oh iya ya, apa sampai tua saya harus terus-terusan seperti ini? Apakah saya belum tiba waktunya untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika itu Utbah terdorong untuk masuk ke masjid, masuk ke majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Datang, ya. Datang kemudian duduk di hadapan Imam Hasan Al-Basri dan bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, wahai Syekh, apakah kiranya dosa-dosa saya itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kira-kira jawabannya apa? Tidak. Kayak hakim saja ya, tidak. Jawaban Imam Hasan Al-Basri itu, beliau mengatakan
Wah, apakah mungkin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Syekh, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, iya, mungkin. Mungkin masih bisa atau bisa. Ya. Bisa saja dosamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu, ketika beliau mendengar jawaban Imam Hasan Al-Basri, beliau langsung pingsan. Utbah ini langsung pingsan, gak percaya gitu loh. Tenang apa orang? Ya. Dosaku itu bisa diampuni beneran atau tidak? Setengah nggak percaya karena dosanya itu saking banyaknya. Ya kayak antum misal di antara jenengan-jenengan itu ada yang wah luar biasa ya. Kartu merahnya itu pelanggarannya dari semenjak balik sampai hari ini luar biasa. Track recordnya ya, nyolong pelem tanggane pernah misal ya. Makan bakwan di kantin sekolah 5 bilang 3. Bensin ngisi di samping jalan, ketika selesai diisi langsung gaspol, losdol ya. Misal seperti itu, ada nggak seperti itu? Ya. Ada, mana orangnya? Sama kayak ini, Utbah itu hampir-hampir nggak percaya. Apa iya? Saya itu sudah bermaksiat semenjak dulu, semenjak balik saya penuh dengan maksiat. Apa bisa saya diampuni? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, bisa. Pingsan Utbah, gak percaya. Bangun siuman, bertanya lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, apakah benar, wahai Syekh, wahai Imam, saya bisa diampuni? Benar, bisa diampuni. Pingsan lagi, kedua kalinya. Bangun siuman, tanya lagi, benar bisa diampuni? Iya benar, pingsan lagi. Sampai lupa itu episode keberapa itu sampai ya. Seperti itu. Dijawab iya bisa, dosa-dosamu bisa diampuni. Gak percaya, pingsan sampai berkali-kali. Dan untuk kali terakhir, ya untuk kali terakhir gak pingsan. Terakhir kali lah, saya singkat saja. Itu tidak pingsan. Dan Utbah itu lagi-lagi kurang percaya, kurang yakin apa benar ini dosa saya bisa diampuni. Maka Utbah itu apa namanya ya, membuat satu pernyataan atau mengeluarkan satu statement, satu perkataan. Utbah mengatakan seperti ini, atau doa. Ini juga bagus untuk dibaca oleh antum ya. Antum-antum yang ini baru-baru tobat, muka-mukanya kan muka-muka pendosa yang baru saja tobat ini. Sebagian gitu loh, enggak semuanya. Sebagian. Utbah itu mengatakan seperti ini. Nah dulu ini lupa ini. Lupa itu gara-gara apa? Wa ma amsanihu illa syaitan an adhkura. Pikiran istri. Sudah lama gak pulang kampung ini. Fa'akrimni bil fahmi wal ilmi. Kalau lihat muka sebelah sini tuh langsung ingat gitu loh. Lihat muka sini langsung lupa lagi. Utbah mengatakan seperti ini. Ilahi ingkobil taubati wa ghafarta dunubi. Ya Allah, jika seandainya engkau itu terima ingkobil taubati, jika seandainya engkau memang beneran terima taubatku, wa ghafarta dunubi, dan engkau ampuni dosa-dosaku, fa akrimni bil fahmi wal ilmi, maka muliakan aku dengan pemahaman dan dengan ilmu. Utbah itu ngelunjak gitu loh, tobat durung tentu diterima, wis jare warna-warna. Ya Allah, nek tenanan, kalau beneran tobat saya itu diterima, engkau ampuni dosa saya, jajal, tolong berikan aku, muliakan aku dengan ilmu dan pemahaman. Ya. Hatta kullama sami'al ayah wal ilma hafidtuhu. Sampai-sampai setiap aku mendengar ayat, setiap aku mendengar ilmu, hadis, pengajian, sekali mendengar saya hafal. Permintaan yang mau tobat itu mesti diterima, jaluk-jaluk yang warna-warna. Ya, kalau memang tobat saya diterima, ya Allah, tolong berikan saya kecerdasan, bahasa kita lah. Berikan kecerdasan, pemahaman, keilmuan, agar setiap ada ayat yang saya dengar, ada setiap ilmu yang saya dengar langsung dihafal. Terus apa yang terjadi? Maka riwayat mengatakan, sejarah mencatat bahwasanya doa ini pun diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Iklan. Seperti itu. Jadi doa pertama itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Utbah terkenal sebagai ulama yang kalau mendengar satu ilmu, ayat, hadis itu langsung hafal. Ya kayak kita lah gitu ya. Iya enggak? Antum itu kalau baca ayat langsung hafal atau langsung panas nih. Kayaknya nanti pulang kajian pas balik kanan pakai sendal itu udah lupa itu. Apa itu kajian yang kita bahas ya? Kayaknya enggak, insya Allah enggak. Kalau ini amalkan doa ini. Ilahi in kunta qabil taubati wa ghafarta dzunubi fa akrimni bil fahmi wal ilmi. Ya Allah, jikalau engkau terima taubatku, engkau terima hijrahku, maka muliakan aku dengan ilmu dan pemahaman. Dikabulkan oleh Allah. Tidak hanya berdoa ini saja, Utbah melanjutkan doa yang kedua. Utbah mengatakan, Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta dzunubi. Ya Allah, jikalau engkau terima taubatku, engkau ampuni dosa-dosaku, fa akrimni bi husnis saut. Muliakan aku dengan suara yang indah. Utbah minta agar jadikan suaraku itu suara yang indah ya Allah. Mungkin awalnya suara Utbah itu ya cempreng mungkin lah, atau model-model langgam-langgam ngapak seperti itu. Jadi kalau baca Al-Quran itu ya langgamnya langgam Banyumasan atau Purbalinggaan. Kalau tadi kayaknya enggak ya, itu bukan orang Purbalingga kayaknya itu. Mas Tunggul kok bagus tuh. Cocok. Ya. Jadi Utbah itu minta, kalau diterima taubatku ya Allah, kalau engkau terima hijrahku, muliakan aku dengan suara yang indah. Hatta kullama sami'a qiraati yazdadu imanan wa riqatan wa in kana qasiyan. Sampai-sampai setiap orang yang mendengar bacaan Qur'anku, mereka akan bertambah keimanan, mereka akan lembut hatinya meskipun awalnya hati-hati mereka keras. Ya. Ini berdoa seperti itu. Tolonglah suaraku yang jelek ini perbagus ya Allah kalau memang kau terima hijrahku. Suara-suara yang falas-falas yang ketika baca Quran itu dore-dore terus ya. Langgam Jawa kan seperti itu. A'udzu billah ya. Masih pakai itu atau enggak? Itu kaset lama diganti nadanya dengan nada baru. Nanti belajar sama Ustaz Rashid. Melestarikan tradisi kan. Jangan jangan melestarikan sesuatu yang kurang berkembang, kurang baik. Ya, jadi tadi Utbah berdoa agar apa? Agar Utbah ini diberikan suara yang indah, bagus ketika membaca Al-Quran, sehingga orang yang mendengar bacaannya Utbah itu akan bertambah keimanan, bertambah lembut hatinya. Maka diriwayatkan ada sebuah athar riwayat yang mengatakan Utbah itu dari bacaan Al-Qur'annya saja beliau bisa mengislamkan 40.000 orang. Hanya mendengar bacaan Quran saja. Mendengar toh itu tanpa diceramai, tanpa dinasehati, langsung orang pengen masuk Islam. Langsung khawatir, saya kira ada penyusup masuk gitu loh. Ini harus waspada, hari ini tuh harus waspada gitu loh. Makanya harus ada satgas ini. Konon mau dibuat satgas pengaman ulama di Purbalingga. Insya Allah dalam waktu dekat akan dideklarasikan. Pemuda-pemuda, ormas-ormas yang punya masa akan digandeng untuk nanti deklarasi apa ya, bukan laskar ya, deklarasi Satuan Pengaman Ulama gitu lah. SPU ya. SPBU lah, Satuan Pengaman Barisan Ulama seperti itu. Ya, kalau ada relawan ya bisa mendaftarkan diri nanti. Saya ahli butong, saya ahli merpati putih, apalagi tapak suci, tapak najis sekalian nggak apa-apa untuk ikut nanti kalau mengamankan ulama seperti itu. Jadi itu tadi Utbah berdoa, kalau toh memang saya diterima taubatku ya Allah, hijrahku diterima, tolong perbagus suaraku. Antum kalau suaranya yang sedang-sedang atau di bawah SNI bisa mengamalkan doa ini. Fa akrimni bi husnis saut, muliakan aku dengan suara yang indah. Dikabulkan. Ya. Tidak hanya dua ini, Utbah itu masih berdoa yang ketiga.
Kira-kira apa? Utbah mengatakan, Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta dzunubi fa akrimni birizqin halalin min haitsu la ahtasib. Ya Allah, kalau engkau memang terima taubatku, engkau ampuni dosaku, engkau terima hijrahku, tolong berikan aku rizki yang halal dari arah yang tidak saya sangka-sangka, dari arah yang tidak saya duga-duga. Maka Utbah itu setelah hijrah, Utbah itu dikenal sebagai ulama yang tidak kerja sama sekali. Ini bukan anjuran dan tidak untuk dicontoh loh. Nanti antum, wah saya ini anak hijrah, saya berarti nggak usah kerja, nggak usah kuliah, nggak usah apa, tinggal ongkang-ongkang kaki nanti. Enggak, beda keyakinan dan beda ketakwaan, hasilnya juga berbeda. Utbah itu keyakinannya luar biasa. Ya, setelah hijrah, beliau berdoa, ya Allah muliakan aku dengan rizki halal dari arah yang tidak kusangka-sangka. Doa yang terlahir, yang terucap dari niat tulus taubat seorang Utbatul Ghulam ini. Ya. Jadi kalau antum misalkan saja, misal baru hijrah, wah ini 3 pekan ini hijrah misal, ya, atau sebulan ini baru hijrah, maka manfaatkan momentum hijrah antum untuk banyak-banyak berdoa. Karena orang yang baru hijrah, baru kembali kepada Allah itu, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah itu sungguh luar biasa. Ya. Sayang banget Allah ke kita. Kalau kita orang-orang yang bertobat itu luar biasa kasih sayang Allah. Minta banyak, mumpung gitu loh. Minta banyak hal. Entah minta cepat-cepat nikah atau kalau pemuda kan biasanya kayak gitu. Ya. Cita-citanya nggak mulu-mulu lah, cepet nikah kayak gitu loh. Pengen pada nikah apa enggak? Alhamdulillah jawabannya masih pengen. Umar bin Khattab itu paling takut dengan pemuda yang tidak punya pasangan hidup. Ada riwayatnya, Zat? Ada riwayatnya, cuma saya tidak hafal redaksi Arabnya. Kata Umar itu, saya itu paling takut dengan pemuda yang tidak punya pasangan hidup. Jomblo gitu loh. Ya, jomblo. Saya itu jomblo bukan karena pilihan Ustaz, tapi karena apa? Karena prinsip kayak gitu. Nah, itu hanya kalimat menghibur diri saja. Janjinya wis gone tapi ora nemu-nemu. Saya jomblo bukan karena takdir tapi karena pilihan Allah. Alasan. Ya, karena langsung sikat baik. Laki-laki itu adalah yang bergegas mengambil kesempatan atau yang ikhlas merelakan, tidak menggantungkan. Saya ini juga masih jiwa-jiwa muda dan ada kesempatan atau peluang nambah lagi, ya nambah saya. Rencananya nambah di Purbalingga 1. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi kisah tentang Utbah. Artinya kalau toh kita itu awal mula dulunya mudanya itu bergelimang dosa, penuh dengan noda hitam, tenang, hari ini sudah banyak deterjen yang bisa membersihkan kita, membersihkan noda-noda kita. Sebanyak apapun dosa kita, kesalahan kita, rahmat Allah itu lebih luas. Ampunan Allah itu sangat luas. Jadi tidak usah minder dan tidak usah berkecil hati. Semua kita masih bisa untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan masalah setar dari mana, tapi finishnya nanti di mana. Setar kita telat mungkin, yang penting finish kita bersama-sama, kita akan menginjakan kaki di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu jalan ninjanya Utbah, sekarang saya kepengen cerita jalan ninja saya, Ustaz. Ini waktu sudah habis belum? Selama sampai jam berapa? Innalillah. Saya itu dari jam 2 itu belum pulang, belum mandi juga. Ini terus terang saja. Karena dari jam 2 itu apa? Saya itu simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi dari siang itu belum pulang, ini mau mondar-mandir. Sedikit saya ingin berkisah tentang jalan ninja saya, jalan hidup, jalan ninja saya. Maka saya itu posting di WA, Instagram,
itu pada banyak yang komen gitu loh. Wah, Ustadz juga ternyata penggemar anime juga. Wah, jadi saya yang disalahkan sama jemaah-jemaah. Pikirannya saya itu nonton anime terus. Dulu iya, sekarang sudah enggak. Dulu iya. Tapi kalau antum masih senang ya nggak apa-apa. Selagi tidak berlebihan dan tidak melalaikan nggak apa-apa. Kalau saya sendiri, kalau saya cari-cari tokoh di anime Naruto yang mirip dengan perjalanan kisah saya itu, saya apa? Kayak Naruto apa ya? Kayak terus belajar. Kayak Naruto apa ya? Enggak. Ninja Hattori enggak juga. Terserah nanti antum yang menyimpulkan. Antum simpulkan sendiri saja. Saya itu mirip dengan tokoh anime di Naruto itu siapa? Saya dari umum sebenarnya. Saya itu ustadz yang belum lama jadi ustadz sebenarnya. Saya SD itu umum, SMP itu umum, SMA itu umum. Jadi 2009 itu saya lulus dari SMA, bukan SMK tepatnya. Itu umum semuanya. Ya standar lah, sholat ya sholat, cuma sholat itu jamak gitu loh. Jadi asar itu nanti jam 3 kurang sedikit. Jadi ketika salam zuhur langsung lanjut sholat asar dulu itu. Zaman mudanya saya gitu. Yang ketahui itu mirip-mirip lah. Saya juga kayak gitu Ustaz. Saya lulus SMK itu kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, tepatnya di Sunter, Jakarta Utara. Kalau ada yang tahu, ini saya ini live ya. Kalau saya sebut merek kok kurang etis seperti itu. Saya kerja di satu perusahaan di Jakarta Utara, perusahaan besar internasional. Loh bisa SMK kerja yang internasional? Yo, lulusan SMK tapi otaknya kan, yang penting kan otaknya seperti itu. Jadi kerja selama 4 tahun di Jakarta. Dan sebenarnya kala itu penghasilan itu sudah banyak. Dulu tahun 2009 sampai 2012-13 itu penghasilan saya per bulan minimumnya itu 7 juta 8 juta. Itu 2009. Sekarang jadi ustadz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak. Ya. Jadi ustadz lebih berkah, lebih banyak. Tetapi tidak selalunya rezeki itu kita maknai dengan uang, tidak. Bukan kita selalu maknai dengan jumlah nominal angka digit di ATM kita, tidak. Tetapi keberkahan hidup itu ya nikmatnya kita beribadah, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan kawan-kawan yang sering mengingatkan kita ke akhirat, itu rezeki yang luar biasa. Sampai akhirnya tahun 2013 awal, tepatnya bulan Februari, saya memutuskan untuk resign. Kemudian saya mondok di Jakarta selama 1 tahun di pondok pesantren Ma'had Ali Utsman bin Affan, Jakarta, dekat Taman Mini Indonesia Indah. 2013 selesai di sana, bukan selesai sebenarnya. Tabungan menipis. Nanti di Jakarta waktu itu saja sebulan saya itu harus mengeluarkan kurang lebih 1,2 juta untuk biaya hidup. Yo, kalau setahun saja sudah berapa? Ya hampir 15 juta. Wah, ini kalau terus-terusan habis ini dunia saya, duit saya maksudnya. Gak jadi nikah nanti saya. Akhirnya saya waktu itu, takdir Allah itu indah banget. Ketika itu saya di akhir-akhir lah, hampir setahun di Utsman bin Affan, saya ikut pengajian tentang tahsin Al-Quran, pengajian tahsin Al-Quran, ya. Tajwid lah, pelajaran tajwid. Lah, ketika ikut pengajian itu saya semua peserta itu dibagi satu buku panduan ilmu tajwid. Sampai sekarang masih saya simpan karena buku itu merubah arah hidup saya seperti itulah. Biidznillah tentunya. Dan setelah dari Utsman bin Affan itu, ketika saya baca buku itu, ternyata buku itu ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Toha Husain Al-Hafidh, Mudir Pondok Pesantren El Suhari Purbalingga. Di situ disebutkan bahwasanya Pondok El Suhari digratiskan. Wah, kebenaran sekali.
Ya, saya ketika sedang kredit-kreditnya keuangan, wah dapat info ada pondok gratis di Purbalingga, maka langsung saya daftar ke Purbalingga. Ketika daftar luar biasa, saya itu ditolak sebenarnya. Itu ditolak di Al-Suhari, ditolak sama Ustadz Ahmad Toha Hussein. Ya. Padahal di kemudian hari, wah, jadi santri kesayangan. Saya itu ketika masih itu saya masih ingat sekali ketika daftar mau menghafal Al-Quran, pengen menghafal Al-Quran, beliau itu sempat ngomong seperti ini. Kan tes suruh baca surat Yusuf, baru 3 ayat sudah digebiak meja, tabuk meja, keras banget. Seperti ini kamu mau menghafal Al-Quran, gak layak kamu menghafal Al-Quran, mending kamu pulang saja. Oh, sakitnya tuh di mana teman? Oh, sakitnya luar biasa, sakitnya ya, di cangkang gitu. Sakitnya tuh luar biasa. Oh, lagi pengen ngafal Al-Quran, daftar benar-benar dikatakan kamu tidak layak, kayak gitu ngafal Quran, pulanglah. Saya pulang itu, pulang ke rumah lah. Down atau minder sekali dengan ucapan seperti itu, saya memutuskan besok saya mending kerja saja. Ya, saya mending kerja lagi saja. Saya sudah hubungi sekretariat HRD tempat saya kerja dulu. Kemudian saya kerja lagi aja Pak di situ Pak. Ya, akhirnya saya datang. Ya boleh datang lagi ke sini. Saya perjalanan kereta api. Waktu itu perjalanan dari stasiun Kroya ke Jakarta. Di tengah perjalanan saya ditelepon sama salah seorang Ustadz Salman waktu itu namanya. Yang telepon kemudian menyatakan bahwasannya saya itu diterima tapi cadangan di Al-Suhari. Wah, senang banget. Sampai di stasiun Senen balik lagi cari tiket untuk pulang ke Purbalingga. Singkat cerita, 2 tahun di Al-Suhari saya selesai menghafal Al-Quran di Al-Suhari. Kemudian saya lanjut kuliah di An-Nur Sukoharjo. Selesai dari sana kemarin Januari 2019 ya Ustaz. Januari 2019. Artinya saya itu sebenarnya ya termasuk anak hijrah juga. Ini sama-sama kayak jenengan-jenengan lah. Komunitas hijrah. Cuma lebih dulu saya. Ya. 8 tahun lah saya itu baru hijrah. Ya. Cuma model-modelnya kayak Ustadz tenanan loh. Ya Ustadz tenanan lah, masa Ustadz Lambuan. Ya. Jadi sebenarnya saya itu masa SMP SMK itu ya rata-rata lah kayak anak SMP SMK di luar gitu. Banyak yang naksir ke saya, cuma saya cuekin ya, kayak gitulah biasa lah. Ya pulang sekolah ya futsal, ya pulang sekolah motoran, pulang sekolah ya kayak gitu, anak kos-kosan apalagi saya ngekos SMA-nya. Ya penuh dengan dinamika anak muda seperti itu. Saya juga nggak ada bayangan nantinya itu menjadi ustadz, nggak ada bayangan sama sekali. Sampai hari ini kalau saya main ke sekolah saya itu, wah guru-guru itu mengeluh-elukan saya. Saya Mas Ferry ini sudah nikah. Iya Pak, salahnya jenengan itu telat menemui saya. Ya jadi silakan disimpulkan. Kira-kira mirip tokoh anime siapa saya itu? Jiraya itu mata keranjang. Saya nggak mata keranjang. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Artinya kalau antum itu sudah berada di majelis ini, sudah memutuskan untuk berkumpul bersama teman-teman yang mengajak kepada Allah, berkumpul dengan para orang-orang soleh, maka ini adalah suatu rezeki kenikmatan yang sangat luar biasa. Antum harus syukuri. Ketika antum punya teman dan teman itu senang mengajak antum ke jalan Allah, senang mengajak antum ke masjid, ke pengajian, maka genggam erat-erat tangannya. Karena sahabat seperti itu sahabat sehidup semati. Ya, di dunia bersama, di akhirat juga akan bersama. Beda dengan teman-teman yang hanya mikirin urusan dunia dan tidak mengajak antum kepada Allah, maka hanya teman di dunia saja, di akhirat kita akan dipisahkan. Seperti itu. Itu sedikit dari saya. Ini hanya sharing-sharing saja, ya, karena saya senang sekali melihat teman-teman muda seperti ini mau untuk ngaji berjam-jam ini loh.
ya, yang biasanya asik dengan gadgetnya game, ya, PUBG, gitu, Mobile Legend dan lain sebagainya. Saya tahunya dua itu pun dari keponakan, ya. Saya sangat bersyukur sekali dan saya doakan semoga antum semuanya istiqomah. Ya, antum semuanya istiqomah. Yang sudah muncul keinginan untuk belajar, semoga Allah mudahkan. Kalau perlu mondok, lulusan SMA yang hari ini belum tahu kemana arahnya, mondok. Mondok di mana Ustaz? Mondok tempat saya saja, gratis tes. Lulusan SMA, SLTA sederajat bisa mondok di tempat saya. Ma'had Ali bin Abi Thalib, 2 tahun setingkat D2, gratis, bahkan semua gratis, buku, kitab, seragam, makan, jajan tanggung oleh kami. Ya. Iklan, nggak apa-apa iklan ya. Live lagi nih, nggak apa-apa Ustaz? Ya itu iklannya. Atau nantinya ada di Pondok Gemuruh juga, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud, sama 2 tahun 4 semester setingkat D2 untuk lulusan SLTA sederajat, free 100% bagi teman-teman yang mau belajar agama dan mau belajar Al-Quran. Apa saya bisa? Bisa. Saya itu juga, saya buktinya kalau itu bisa. Saya itu dari umum, dari SMK, toh ternyata bisa. Masalahnya tinggal kita niat atau tidak, kita punya azam, keinginan kuat atau tidak. Itu saja. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit sharing dari saya Ustaz Rashid. Ya mungkin nanti bisa disambung dengan diskusi atau ngobrol atau permasalahan-permasalahan yang biasa ditemui oleh teman-teman yang baru hijrah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.